Kan ada ibu-ibu jahat. Pasti nanti saya jadi ibu tiri. Make role di sini. Kayak ibu tiri atau Kamu dua rasa Ros. Viewers, selamat siang. Hari ini kita benar-benar kolaborasi yang luar biasa. Ada dari SMA 1, kemudian narasumber kita dari Tarbak. Taruna Bakti. Ya. Taruna Bakti dan angkatannya malu aku mah nyebutinnya Iya, juga ya. maaf ya, udah bukan tua ya, Oh, enggak dong. sepuh bahasanya Beda lah. Beda. Kayak seangkatan sama adek aku, 2000 ya. Iya, masuknya milenial. Yes. Pas banget. Masuknya Angkatan pertama milenial. Ya, gue angkatan milenial, Barina usia ya udah 40 sih. Dari Tarbak. Kalau zaman-zaman dulu tuh ya 90-an negeri itu kan nggak banyak ya. 90-an tuh cuma ada BPI yang ibaratnya mah yang anak-anak hits nama BPI, Tarbak gitu kan. Kalau yang itu mah pasti sekolah agama gitu, Katolik atau di ke Kristen gitu kan. Nah, dulu tuh zaman-zamannya aku gitu, zaman-zamannya 90-an. Kalau Tarbak tuh nu pararinter, anu rada-rada balangor mah BPI gitu ya. Emang kata siapa pinter? Bukan pinter aja teh, biasanya yang wow gitu. Oh iya, kan? benar. Oh ini budak iya mah gitu. Jalmi nyondong kalau orang Sunda. Iya, Kali Tarbak mah. sultan Sultan iya. gitu ya. Susultanan. Di Tarbak teh kumaha sih? Ada Iya. juga nggak sih yang bangor segari BPI teh? Sama aja sebenarnya mah Tarbak. Jadi Kadarnya, tapi memang ada yang pinter banget, Oke. tapi ada yang juga anak motor, geng motor gitu juga ada. Ada. Gitu. Gue baru Jadi- ngeliat dia jadi ngomong kayak gini. White Biasanya banget lah dia- gitu. gitu Yang ya. mabal banget juga ada gitu. Oh, Yang gitu. setiap hari mabal yang Tapi masuk kan cuma kalau ujian di doang Tarbak teh ada. katanya aturannya teh ini banget. Ketat banget. Ketat banget. Disiplinnya gitu. Nah, zaman dulu memang banyak yang nggak naik kelas. Nah, Dan itu udah biasa. Kayaknya Jadi anak Tarbak teh- seangkatan 10 orang nggak naik kelas itu biasa. Udah gitu. biasa. Nggak lulus SMA 3 Nah, orang zaman juga dulu ada. mah Gitu. kan gitu ya. Iya. Kalau di ini mah di Tarbak tuh dulu susah masuk, susah Susah keluar. keluar. Karena kalau udah di situ, kalau udah bangor, udah Ketinggalan. mau naik kelas. Ada beberapa teman saya pindah ke negeri karena naik di Tarbak. Iya, banyak naik Banyak tajong. ya. Naik tajong Banyak. udah- Seangkatan udah saya aja terkenal. ada 5 orang itu yang naik tajong. Nah, kan? Di Tarbak teh begitu soalnya. Tapi ini tepat waktu ya. Tepat waktu. Masuk Alhamdulillah. Walaupun pernah sejarah 4 ya. Oh gitu ya, pernah ya. Sejarah 4, matematik 5, Baru IPA 5 ya. gitu. Merah semua. Merah semua. Ternyata teh tapi aman lah ya. Aman. 3 tahun pas. Batas aman. Nah, pas Untungnya zaman kurikulumnya lagi berubah waktu itu. Oke. Jadi dipaksakan naik Karena kayaknya. masuk ke si milenium teh Ya. ya. Tapi anak Beruntung Tarbak mah, angkatannya. anak Tarbak mah dulu orang tuanya dipanggil ya. Kalau misalnya ada apa-apa tuh bener-bener iya. baru seminggu anaknya nakal panggil, minggu kedua SP, panggil. gitu Jadi ya. memang Pernah 2 kali lah dipanggil kita. Oh 2 kali. Orang tua kan? Orang tua. Bukan temen ya. Ya. Yang datang ya biasanya bawa temen atau tante iya gitu. Gitu biasa nama zaman baheula ya. Zaman baheula. Jangan Ditiru. ditiru. Nah, setelah itu masuk kemana tuh dari Tarbak? Dari Tarbak sempat bahasa zaman sekarang gap year ya. Gap Oh, year oke. setahun gitu masuk IKJ. Oh, Jakarta. di KJ. Makanya kenapa sekarang hubungannya dengan perfilman. Perfilman ya. Oke. Walaupun memang nggak lulus juga. Oh, Lulus ternyata. Meluluskan Oh, diri lah. meluluskan diri. Nah, jadi dari situ sebenarnya belum terlalu tertarik ke film lah, karena memang waktu itu masih pengen ke musik waktu itu. Jadi sempat band-bandan beberapa tahun lah. Di 2012 baru mulai kayaknya pengen balik lagi ke film nih. Gitu. Bandnya eksis? Nama bandnya apa nih? Udah bubar. Sempat di musika lah. Oke. Dulu pernah bareng-bareng sama adek aku ya. Karena saya suka ngelihat adek aku bermain dengan Naya gitu. Augie adek aku teh. Oh, iya. Suka bareng-bareng. Dia di mana gitu. sekarang? Di Jakarta. Sekarang di Jakarta Ntar dia. temuan deh Jakarta. Di Jakarta. Bandung Connection harus disatukan di Nah, Jakarta. bener. Anak-anak gaul Bandung. pada saat itu Iya. gitu ya. Yang gap antara milenium Udah dan sama 90-an ya. Tekadi. Gitu ya. Sekarang bicara tentang film nih. Film apa aja yang udah pernah dibikin nih?
Baru 2 sih tahun 2018 itu Guru Bangsa Cokroaminoto. 2018 itu Rocker Balik Kampung. Oke, Rocker Balik Kampung Rocker itu siapa ya ini ya waktu itu? Wingky. Oh, Wingky. Wingky Wirawan. Iya. Itu dia udah lama nggak main film. Tepat Connection. Jadi emang film yang Rocker Balik Kampung itu pengen bikin budaya Sunda. Jadi kita coba kumpulin anak-anak Bandung lah waktu itu. Gitu. Jadi pemainnya banyaknya anak Bandung juga. Anak Bandung, ada Bisma Karisma yang ex-Smash tuh. Smash. Terus ada Wingky dan lain-lain lah banyak Oke. gitu. Daerahnya bicara di Bandung ya? Dalton juga main Oh, gitu. Dalton. iya. Oke. Bicara tentang Cokroaminoto gitu. Kenapa kok tertariknya mengangkat cerita itu gitu? Banyak sekali kan sebenarnya pahlawan-pahlawan di Indonesia gitu. Ya kebenaran pengen bikin film yang sejarah. Waktu itu kan pengen masuk ke dunia film tapi nggak pengen yang biasa-biasa aja gitu. Gitu ya. Jadi pengen bikin satu karya yang besar gitu. Dan kebenaran Cokroaminoto masih keluarga gitu. Keluarga lah, masih kakek turun Bandung temurun. ini. kakek buyut lah, Gitu. Jadi menguak tentang itu. Jadi gitu. paham banget ya mengenai harus paham karena waktu itu juga kita cucu-cucu cicit-cicitnya Diceritain. siapa sih Cokroaminoto ya nggak tahu kita juga. Iya. Jadi kita pribadi di keluarga juga nggak ada yang tahu sebenarnya karena buku-bukunya juga jarang gitu, cerita tentang beliau Hanya juga tahu jarang namanya gitu, karena jalan ada di banyak. jalan gitu kan, gitu. Jadi atas dasar itu ya udah kita bikinlah sebenarnya buat kita belajar gitu, buat kita biar tahu siapa ini sih loh kakek kita tuh kita siapa tuh ini gitu. loh gitu. Gitu. Iya. Sesimpel itu sih Sesimpel kalau itu. dari kacamata keluarga ya. Gitu. Iya. Jadi Terus perbedaan bikin film yang ibaratnya kalau itu modern kan ya si apa namanya yang satu lagi yang Wingky ini dengan yang Cokroaminoto. Perbedaannya itu gimana sih dalam perfilman bikin film-film kayak gitu tuh? Bikin film tuh gak gampang sebenarnya. Melelahkan. Pasti itu mah nggak usah gitu, syutingnya juga udah melelahkan. berapa Kok kali ada yang gitu. bikin gitu ya. Syuting gini aja kan lumayan ya. Apalagi itu Nah ini dikali 1 bulan. dikali 1 bulan, kemudian dikali biayanya, Yeah. kemudian ada delay-nya segala macam gitu. Nah itu perbedaan maksudnya gini, untuk take yang sejarah dan ini untuk segala macamnya apakah susah? Sebenarnya tantangannya beda-beda ya. Kalau misalnya film sejarah itu tantangannya kita mesti riset yang benar. Betul. Satu. Walaupun memang untuk bikin semua film juga harus ada risetnya Riset. kan, Yeah. dari menulis gitu, bikin skrip, bikin naskah film juga harus ada data risetnya lah. Kalau kita ngomongin orang dengan karakter A, benar nggak karakternya begini gitu. Iya. Betul. Iya. Pasti harus Jadi begitu. harus ada risetnya dari awal. Sama kalau misalnya film sejarah memang harus lebih detail risetnya. Terus juga Lokasi juga lokasinya ya. mesti ya Beda lah ya, harus karena lebih otentik dulu, lah gitu. Karena kan zaman dulu di sedemikian rupa barang-barangnya, gitu ya. propertinya, bajunya kan beda semua. Itu sama di yang Bandung biasa. yang zaman Waktu itu dulu. kita bikin studio di Jogja. Ya, memang kental ya. Nyeritain masih Surabaya tapi kita bikin syutingnya di Jogja. Kalau nggak salah di Surabaya juga ada rumahnya, masih ada tuh ya, Ada. dijadikan kayak museum gitu. Ya, waktu itu masih zamannya Bu Risma tuh. Ya. Bu Risma wali kota, terus beliau bikin jadi cagar budaya di sana. Ya. Gitu, akhirnya Sempat syuting juga di situ. nggak mungkin kita syuting Udah situ, jadi makanya kita mesin. bikin studio studionya. rumahnya gitu. Mendekati itu gitu ya. Nah itu kan kalau yang kayak gitu-gitu kan susah ya, kayak film saya ingat dulu Bumi Manusia tuh kan bikin Ya. ininya settingnya juga luar biasa kan ya Ya, dengan effortnya lebih lah beda. Betul. Kalau bikin film sejarah effortnya sangat dan bicara tentang cost besar. pun pasti jauh lebih besar ya Ya. kalau yang kayak gitu. Masalahnya costnya besar, cuma pendapatannya nggak sebesar itu. Tapi jadi pengalaman kan, Enggak, maksudnya tapi memang keluarga. ini fenomena di Indonesia gitu ya. Kalau film-film yang kita bicara tentang sejarah itu agak susah untuk menarik penontonnya ya, dibanding film ibaratnya film menye-menye lah yang sekarang tuh Yang film kekinian. ABG. Kalau sekarang kan lagi banyaknya tuh film ABG Percintaan. Ya, drama percintaan gara-gara gitu. drakor sih. Nah, iya kayaknya tuh gara-gara itu ya. Nah, kita bicara tentang itu nih. Penasaran juga sebagai orang awam gitu. Apakah itu karena
pangsa pasarnya begitu, sehingga sekarang film-film, kalau kita film Indonesia kan pasti sekarang banyaknya yang begitu, gitu loh. Banyak faktor sih ya. Jadi ada faktor dari medianya juga yang selama ini selalu membombardir dengan konten-konten kayak gitu. Terus juga memang secara perilaku masyarakat kita juga masih di situ, gitu. Yang senangnya seperti itu, yang nggak mau berat-berat lah, senangnya menye-menye. Walaupun memang juga di luar juga film sejarah juga susah gitu sebenarnya. Gitu. Cuma kan kalau Hollywood yang bikin, dia coverage-nya dunia. Betul. Gitu. Kayak film di Hollywood kayak Pearl Harbor gitu ya. Kan itu wah gila, boomingnya luar biasa. Selain pemainnya juga memang ada orang yang nonton bukan karena ceritanya, tapi karena pemainnya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia, walaupun sudah pemainnya ibaratnya yang pada saat ini sedang hits lah gitu ya, terus ditaruh di film yang itu pun tetap nggak terlalu ngangkat gitu ya. Emang agak susah karena buat di masyarakat Indonesia film itu masih jadi hiburan sih. Masih benar-benar gue datang punya duit sekian gitu, gue pengen terhibur gitu, nggak pengen mikir, nggak pengen dijejelin edukasi dan segala macam, pokoknya menghibur. Tapi sometimes cuma pengen lihat cokro itu aja, maksudnya sesuatu yang orang ini beda deh kayaknya. Mungkin ada ya yang berpikir seperti itu dari awal cerita sampai akhir gitu. Mungkin orang menikmati juga karena yang sekarang mehe-mehe pengen beda dari yang lain gitu ya. Memang tantangan cuman dari si filmmakernya. Itu gimana caranya bikin satu konten yang berbeda tapi tetap bisa dinikmati sama semua, tetap menghibur gitu. Itu tantangan di kita sih memang sebagai filmmaker gitu. Susah nggak sih? Tiba-tiba ojo-ojo ada mobil gitu. Ya enggak, lagi bikin syuting juga ada mobil. Untungnya sekarang teknologi udah canggih ya. Udah canggih, bisa di-cut gitu. Hapus aja nanti di editing. Enaknya zaman sekarang teh apa-apa teh bisa diedit ya. Kalau zaman dulu susah itu nggak bisa, harus di-take ulang. Iya, harus retake gitu. Nah, kalau sekarang nih aku orang yang kalau nonton teh gue mah nggak mau mikir kalau nonton gitu ya. Kalau ada yang perang pembunuhan segala macam, hirupnya gas berat gitu. Aku udah nonton nukaran itu gitu. Berat apanya teh? Berat apanya? Berat badan ya. Berat badan. Berat hidup juga. Ada kenangan masa lalu kayaknya. Pikiran minyak yang gas berat. Terus disuruh nonton film yang berat gitu, yang harus mikir gitu, yang kayak ada beberapa film, aku teh nonton film Ave Maria. Ave Maria sebenarnya untuk sinematografi itu keren banget kalau aku bilang ya. Cuma kan itu agak harus berpikir gitu nontonnya. Kalau dalam waktu yang enak sih nontonnya enak ya, tapi kalau lagi otaknya kerjangar gitu nonton gitu ya. Itu tantangan terbesarnya itu di situ ya. Memang ada beberapa filmmaker atau jadi kayak kebagi dua kelompok gitu. Satu kelompok yang memang film itu sebagai karya seni, jadi dia bisa menuangkan apapun secara pemikiran dan hatinya ke dalam satu film itu. Jadi seralah orang mau bilang apa, gue pengen bikin karya. Ada satu pihak lagi atau kelompok lagi yang ya udah kita bikin film mah yang komersil lagi, aja gitu. Lagi hits ya, lagi apa nih orang-orang lagi emang senang. Bisnis gitu, kita memang pengen bikin film ditonton sebanyak mungkin orang gitu. Kayak begitu. Nah, ada juga pihak yang pengen bikin satu karya yang bagus tapi juga secara komersil bagus. Nah, ini masih yang lagi dicari formulanya sebenarnya. Salah satunya saya. Gitu. Yang idealis ya. Idealisnya tetap ada, tapi dah kudu oge atau ya untung namanya juga usaha ya. Amazing 13 menit. Nanya ngomong serius. Yang nanyanya dong. Gua mah kalau disuruh serius bisa serius. Kalau disuruh sesuai kondisi ya. Bisa ngecoblak ayo gitu. Karena gue baru lihat dia ngomong tuh sekarang, biasanya diem. Ini orang apa sih diem mulu? Dia tuh mikir itu gitu. Pemikir orangnya. Orang pemikir soalnya ternyata. Terus sekarang ternyata di Indonesia itu kalau sekarang nih yang aku lihat itu teh banyaknya orang lebih ke bikin web series ya. Sekarang nih fenomenanya seperti itu. Apakah itu karena pengaruh si drakor itu atau memang sekarang yang kayak ibaratnya gini, yang aku lihat ya si pemain-pemainnya pun juga banyak itu. Apa karena pandemi sehingga
Contohnya lebih mungkin kayak contohnya gitu. Layangan Putus ya. Layangan Putus. Itu Terus, film-film ABG juga, episode. dan aku lihat juga nggak terlalu menye-menye gitu ya, nggak terlalu itu, cukup ada yang berat juga gitu Iya. kan, seri-seri gitu. Apakah memang karena kondisi saat ini? Memang ada swifting dari film yang ke bioskop sekarang karena adanya juga namanya OTT ya, over the top. OTT itu kayak Disney Plus, kayak Netflix, kayak View dan segala macam gitu. Memang selama berapa tahun terakhir kita konsumen dimanjakan dengan itu. Orang nggak perlu datang lagi ke bioskop, di rumah juga udah bisa nonton. Sambil masak ya kalau emak-emak gitu kan. Jadi kayak nonton TV lah, cuma memang dengan kualitas yang lebih bagus dari sekadar tontonan Iya, TV. dan bisa kapanpun ya, Bisa maksudnya kapanpun. nggak mesti ke bioskop, niat banget gitu. Kalau di sana kan bisa ngapain dulu. Ya, makanya semenjak pandemi semenjak pandemi gitu, karena orang nggak bisa keluar, dibatasin aksesnya, bioskop gak tutup, akhirnya si OTT ini dan filmmaker itu ya udah kita bikin film seri aja gitu, karena cuma di situ yang bisa yang jalan distribusi yang jalan cuma di situ gitu, makanya. Tapi kan sekarang juga ada yang sinema online itu yang kita sekali nonton bayar berapa 10.000 gitu ya. Itu aku salah satu orang yang suka menonton itu. Nggak langganan juga sih. Kalau filmnya hits, 20 misalnya nonton, kalau yang lagi hitsnya apa gitu 50.000 lebih mahal gitu. Itu tuh sebenarnya untuk si filmmakernya itu ngaruh besar juga nggak sih untuk pada saat pembuatannya ya, karena kan beda ya kalau kita bikin di wide gitu sama yang kecil gitu. Ya makanya kan itu kalau bikin film harus di-plan dengan benar di awal sebenarnya. Ujungnya kita kemana mau sih. jualnya. Kalau gitu misalnya ya. kita dari awal pengen ke bioskop, berarti kita harus mikirin selayar itu berarti resolusinya harus sekian, kameranya harus apa. Tapi kalau misalnya ya udah kita nggak usah ke bioskop deh, kita di layar aja, kita di TV aja, di ya udah platform itulah gitu. Jadi bisa pakai kamera yang lebih kecil, jangan nggak harus kamera yang bisa segede gaban gitu. dari cost juga berarti pengaruh besar ya. Pengaruh. Makanya itu juga salah satu faktor orang membuat lebih baik, ya udahlah itu pertama lakunya lebih cepat gitu ya. Terus tapi dari costnya juga lebih rendah gitu. Nah, kalau untuk film yang sudah kayak kemarin kan beberapa sebelum pandemi gitu, pasti kan udah ada yang bikin film banyak nih. Ternyata tidak bisa terjual ke situ. Nah, itu untuk masuk ke situ juga masih bisa ya? Masih bisa. Jadi memang film itu bisa dibilang karya atau produk kreatif yang bisa long lasting sebenarnya. Jadi kita udah keluarin misalnya satu film, rencana kita mau keluarin tahun ini, nggak jadi deh kita tahun depan aja karena secara momennya belum dapat, secara marketnya belum kelihatan, ya udah kita tunda gitu. Nah, setelah bisa masuk ke bioskop tahun ini, tahun depannya bisa kita masukin lagi sebenarnya gitu. Gitu ya. Cuma memang secara value-nya akan lebih mengecil gitu. Nah, nanti kalau misalnya kayak Dilan gitu, kemarin laku berat gitu, nanti 20 tahun lagi dia tayangnya muncul lagi di bioskop, ya. bisa aja. Bisa iya. Nunjuk Dilannya ke saya ya, abang-abang. 90-an sebagai 90-an gitu. kan. Jadi Melianya nih. Melianya nih. Sebagai 90-an abang-abang gitu. Terlihat banget gitu saya 90-an produknya gitu. Produk 90-an ini nggak bisa bohong ini mah. Terus sekarang rencana ke depan nih, dengan kondisi seperti ini, dengan idealismenya, kira-kira film apa sih yang masih bisa masuk untuk dengan idealisme itu yang direncanakan nih kepengennya? Nah, hasil riset kecil-kecilan kita gitu, akhirnya setelah rame-rame platform-platform ini gitu, memang orang tertarik untuk datang ke bioskop itu ada satu hal yang mendasar. Mereka mencari experience. Jadi kalau misalnya film yang drama biasa, ngapain gua ke bioskop? Betul. Mending di rumah ya. Jadi mereka datang ke bioskop mencari experience. Apa itu experience? Genrenya gimana? Satu yang bisa ditakut-takutin. Jadi horor masih kenceng ya. Yang akan di bioskop. Terus film action, film perang-perangan, dan ya pokoknya karena bisa ngasih experience audionya kayak gitu. ya, kalau di rumah kan aduh ini
horor tapi audionya cuma gitu aja, gue Iya, malah terus takut gitu kan. kepotong-kepotong Kalau dari- perang gitu kan seru layar gitu gede, kan. gelap, rame-rame kan Iya. jadi Iya. seru sebenarnya. Iya, Kalau misalnya drama doang ya di rumah. Belum aja sama temennya. pacar, gitu kan. Yang penting sebelahnya. Yang penting sama temen biasanya. Yang penting Siapa gitu sebelahnya, bisa- bisa gelendotan. Nggak, tapi memang ternyata memang karena faktor itu ya kenapa sekarang kayak di bioskop kan kadang-kadang nih aku orang pecinta film Indonesia gitu kan. Kalau mau nonton di bioskop, nanti filmnya teh horror day Iya. gitu kan. Terus aku bukan orang yang penakut tapi suka males gitunya Iya. ke bioskop nonton yang Tapi itu yang paling laku kayaknya ya. Dan satu lagi, kalau film Indonesia itu relate banget gitu loh. Jadi pulang juga agak-agak ada Malas gitu ya. Males gitu. Aduh, apalagi naik motor gitu sendiri. Aduh. udah gitu teh ya syutingnya di Bandung gitu ya, giliran kalau udah malam "Sir, itu tempat syuting nasi Ini kan iya," tadi, gitu ya. ini kan yang di film tadi. ya, di film, gitu. Jadi horor yang paling menakutkan ini kalau di Indonesia ya. Yang lain kayaknya nggak begitu. Karena relate sama kita gitu. Oke. Betul, kayak film Asih ya kan, itu kan di Rumentang Siang gitu kan ya. Pernah satu saat ke Rumentang Siang, aku tuh suka kadang-kadang nonton yang kayak gitu-gitu ya. Gini duduk teh, Asa nggak boleh, tenang. asa kumaha Asal ada gitu. penampakan tapi Bawa-bawa ayah gitu sebenarnya mah. Ternyata film itu dan anak-anak tuh emang apalagi remaja sekarang tuh emang ngejarnya tuh yang emang kayak ngejar itu gitu-gitu karena ya. di konten di YouTube juga kan banyak Betul. ya. Iya, udah mulai ya. Hunting, gitu. iya. Berarti sekarang nih rencana akan membuat film yang seperti itu. Yang memberikan experience lah. Oke. Bukan berarti horor doang Iya. ya. Oke, iya. Udah Dan- mulai. Lagi development. Oke. Nah, Jadi kayak sekarang masuk tim tahap. nih, kalau tim film itu kan kalau kita ini ya loba bisa gitu ya. Cacar gitu. Itu ngaturnya gimana sih, gue bingung deh. Makanya Suka. gitu teh sebagai orang awam Sama aja kayak gimana? IO. Oh, gitu Sama ya. IO ada Bagian produser, ini. ada floor director, ada soundman kan. Kameranya Sama segala- Sebenarnya sama ya. gitu aja. Cuma kan itu kan teknisnya aja yang berbeda. banyak kepala gitu maksudnya untuk dalam satuin masuk ke situ semua. Itu ini nggak sih apa namanya pengaruh banget karena kan ibaratnya kayak orang sound ya. Dia punya standarisasi atau punya idealismenya dia adalah begini gitu. Itu kan susah juga untuk Ya. menggabunginnya. Ya. Itu based on si sutradaranya yang meminta itu atau Sebenarnya kalau dari film teknisnya ya, kita ngomongin teknis, Bible-nya itu adalah naskah. Jadi semua harus bermuara ke naskah. Naskahnya seperti apa, dibikin konsepnya nantinya oleh si sutradara. Sutradara itu oke, naskahnya begini, gue pengennya begini. Baru akhirnya di hire si produser mencari orang-orang yang bisa memvisualisasikan, memvisualisasikan apa yang konsep si sutradara tadi. Oke. Jadi kan karakter si krunya juga kan beda-beda. Iya, makanya Beberapa itu. orang ya Jadi si kepalanya. produser ini harus paham, kalau sutradaranya begini dengan cerita begini, gue harus make Si ini. kameramennya si ini, Oke. ini si ini. Sempet nggak sih naskahnya berubah? Oh biasa kalau Itu udah biasa. Udah Jadi biasa. udah tag nih, berubah ganti lagi gitu. Itu udah biasa. Biasa, makanya banyak yang akhirnya improvisasi di lapangan kan. Oke. Gitu, improvisasi di lapangan. Tapi kalau saya pribadi ke depannya nggak pengen gitu karena itu yang dihindari ya. Karena dari sisi produser kan begitu ada perubahan berarti ada Biaya lagi. biaya lagi yang harus dijagling Iya. gitu. Jadi pengennya sih memang dari awal Udah nggak sudah ada perubahan. terencana dengan baik, walaupun ada perubahan tapi minor gitu. Iya. Nggak Seru harus ya. merubah Biasanya macam-macam. terus biasanya kalau dalam film itu yang terbesar biasanya ada ya problem lah itu di apa sih biasanya kalau dalam film Hujan. Nggak bisa Misalnya. gitu lagi Harus manggil si itu Pawang. Pawangnya. Mbak Siapa? Rara. Rik? Mbak Rara. Rara. Ting. Mbak Rara. Apalagi kalau outdoor ya, outdoor. Kalau emang bener ya kalau nonton film kalau indoor terus juga Jenuh juga. jenuh, Iya. iya benar jenuh. Ada kan beberapa film ya dia banyaknya indoor gitu. Ya. Yang nonton kan Rata-rata walaupun dia memang kalau beralih-alih. misal kayak film seri gitu, memang banyaknya di indoor. Iya. Karena dia satu harus ngejar schedule Betul. biar lebih cepat. Terutama kayak ini ya, kayak sinetron ya. Kayak semua di indoor gitu. Jadi lebih secure lah buat Iya. produksinya. Cuma akhirnya kan kalau semua di indoor juga Iya, nggak ini. bosen Iya. nontonnya. Bener. Cuma kalau di outdoor ya permasalahannya
lebih banyak lagi. Cuacanya. Cuaca, iya. Mana apalagi udah belum jauh. preman. Eta. Belum, ya kan. Udah gitu pasti. ya. Belum lagi kalau misalnya tempatnya tuh yang nun jauh di sana, kemudian cuacanya ekstrim terus, nggak tek-tek gitu kan, masalah banget kan Iya. itu. Dimana si pemainnya ini juga kejar tayang, dia ada produksi yang Iya. lain gitu ya. Itu tuh kayaknya problemnya. Ya, itu problemnya kami produser-produser sih. Gitu. Oke. Suka malesnya itu ya. Suka malesnya. Ntar sebelum itu juga kan ada pra produksinya itu. Sebelum produksi pre-produksinya Ada itu kan pra-nya. cari dulu tempat lokasi itu kan juga lumayan itu ya. juga lumayan. Waktu host Cokro ya waktu itu emang kendalanya itu juga karena lingkungannya, cari lokasinya yang jadul gitu, yang zaman dulu. Ya itu makanya kita akhirnya yang otentik di Jawa itu kan yang masih otentik Yang masih masih banyak di Jogja. Jogja. Makanya kita ngambil di situ biar kelihatan otentik, tapi tetap akhirnya kita mesti bikin set. Mesti set, kita harus bikin Studio juga. hotel Oranye. Ya, Hotel Oranye harus kita bikin, tram nggak ada yang punya kita bikin yang gitu. zaman Tram di dulu Surabaya, banget karena ya. kan lokasinya di Surabaya. Jadi kita Oke. bikin tram. Hutan-hutan kita bikin gitu apa. juga enggak? Nah, hutan kan kebenaran masih banyak di Masih Jawa. banyak di Jawa. Jadi Dan aman. nggak lah ada kayak perubahan gitu. ya kalau hutan lebih ya. ke setting yang Mobil ini harus ya. kita cari. Iya, benar. Ford tipe T kalau nggak salah. Ah. Hah, nyari di mana? Terus nyen. Oh, bisa itu teh. Jadi itu jadi bikin mobil pun bikin ya. Mungkin. Mesinnya mesin Panther kita. Gitu. Terus kadang-kadang gini, kayak yang kendalanya juga kan kalau yang green screen gitu ya, kan green screen terus dibikin pada saat udah dilihat pas mau editing ternyata nggak Sesuai. nggak sesuai, maksudnya nggak alami Nggak gitu alami, kelihatinnya, nggak nyatu gitu. Itu juga kan Itu juga PR. PR Jadi, juga ya. Memang ada filmmaker yang seperti menggampangkan si green screen itu, padahal memang teknis di belakangnya ribet. Ya jadi setelah belajar di film Cokro juga, karena ada beberapa scene yang kita pakai green screen juga gitu, dan akhirnya ternyata kalau misalnya kita preparing dari awal bahwa scene ini harus ada green screen dan konsepnya seperti apa, itu gitu ke belakangnya enak gitu. Dan nggak kelihatan sama sekali. Cokro kalau udah nonton ya, Ya, udah nonton separoh. nonton aja di Netflix ada, di Disney Plus ada. Oke. Jadi Oke, silakan deh, nonton. nonton ya. Nanti ya abis ini ya. Nah itu ada screen yang akhirnya kita tempel sama bangunan-bangunan, kita orang-orang kita tambahin gitu. Itu sama sekali nggak kelihatan. Oke, padahal itu sebenarnya settingan ya. Padahal itu Iya, kita green create screen. semua. Oke. Ada kapal gede kita create di komputer. gitu. Oke. Iya, makanya kadang-kadang kan kalau nonton tuh misalnya lagi nyetir mobil nih, belakangnya dikasih apa-apa gitu, kesannya kayak ada pohon-pohonan, tapi ternyata Cuma gitu doang kan? iya, apa Nggak namanya? nyatu. Pohonnya nggak diputer-puter nyatu gitu, doang. kan lucu gitu kan ngelihatnya. Kita sebagai penonton juga kan gitu, gimana Itu gitu itu sih, gitu seninya kan. kali ya. Seninya emang cara bikin film tuh dari situ juga kan. Iya. Ya, ini biar tekniknya, Apakah itu settingannya. salah satunya karena cost juga kali ya? Ya satu harus dikonsep dari awal. Kita mesti mesti bikin konsep dan bikin workflow yang kita sepakati dari awal sampai ke belakang. Ya Oke. kedua akhirnya cost-nya kita ngomongin balik lagi cost. ya ke Ngomongin cost. Iya kan, Ada. kalau itu kan nggak perlu setting bikin apa namanya kayak gedung-gedung gitu. Iya, Kalau kita iya. bicara tentang gedung ya, gedung-gedung itu kan nggak murah Iya. bikin itu. Kalau dengan green screen kan dengan disatu-satuin Iya. gitu kan Iya. bisa kan Cuma gitu. kalau konsepnya nggak benar kan nggak enak. Nah juga. iya Iya. makanya kan, kok ojol-ojol aya kieu gitu kan aneh gitu, Iya. nggak enak liatnya. Dan seringkali justru itu yang moving biasanya ya, Yang moving emang paling susah. yang paling susah Karena kan. itu harus satu-satu kita ngomongnya per frame. Jadi Oke. kita gambar satu-satu tek 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 tek. Nah tek. iya makanya kan. Nah itu costly karena kita makan waktu untuk rendering, untuk release. Costnya di situ. Di gitu. situ ya. Berapa Tapi- lama sih ininya si film dibikinnya dari awal sampai akhir? Rata-rata ya. Kalau Yang rata-rata rata film lah. Indonesia biasanya yang saya tahu dari teman-teman itu ada naskah udah jadi, habis reading itu segala macam ya. pre-production sebulan, syuting sebulan, terus editing kurang lebih 2 bulan. Oke. Itu Nggak sampai secepat-cepatnya itu. Oke. Secepatnya itu ya. Makanya kenapa syuting sekarang tahun depan tayang Iya, biasanya kayak gitu cepet ya. ya.
Ya sebenarnya mah nggak cepet ya, itu teh uang teh berjalan terus. Itu teh hitungnya harian. Kalau kita mah cepet ya bikinnya gitu ya. Tapi kalau Cokro kita risetnya 1,5 tahun. Nah, kan dalam habis itu risetnya bikin naskah 1,5 tahun sendiri. Jadi Oke. total dari riset sama bikin naskah 2 tahun. Dan itu pun readingnya pasti akan lama karena kan bahasanya itu bahasa pertama harus medok Jawa, udah gitu terus bahasanya juga bahasa jadul gitu kan. Itu kan lama ya untuk readingnya itu. Pre-productionnya juga kan kita mesti ngebangun setnya, terus readingnya, bikin kostum. Ya itu kostumnya lucu pasti ya, harus nyari zaman dulu gitu. 2 bulan apa 3 bulan gitu untuk pre-productionnya. Terus syutingnya 1,5 bulan apa hampir 2 bulan lah. Terus editingnya, post productionnya 6 bulanan. Iya, terus editing juga kan dia waktu gitu kan untuk ngeinin waktunya kan. Tapi kebanggaan sendiri ya bisa Alhamdulillah kita senang kakeknya banget gitu. Iyalah kan? pasti. Walaupun setelah kita nonton setelah setahun 2 tahun kemudian harusnya bisa begini ya. Iya Kemarin pasti. kan Iya. Itu tapi udah ada. lah ya. Nanti lah nextnya lah ya. Nggak, tapi biasanya yang setahu aku juga ada beberapa sutradara, produser gitu yang kemudian karena ketidakpuasan itu akhirnya dia bikin seri, ya kan? Banyak tuh yang sekarang bikin kayak Dilan juga 1, 2 akan ada gitu seri ya. gitu kemudian gitu. Apakah karena ketidakpuasan itu apa karena boomingnya? Nantinya bakal kalau ada seri. itu sekarang tuh sebenarnya lagi hype namanya IP, intellectual property. Jadi kayak misalnya Marvel gitu, kayak di luar gitu dia menjual IP atau si karakter ini, dunia Marvel ini ada film tentang si A, si B, si C. Nyambung gitu. Nanti dia bikin seriesnya si D, si Nah, C, D. iya betul. Nah, kita di Indonesia lagi hype untuk ke situ nih si film. Jadi kita pengen ada satu kayak Dilan gitu. Dia punya filmnya, habis itu dia Ada bikinin lagi. wilayahnya satu, habis itu dia bikin serinya. Padahal judulnya beda ya. Ya, tapi Cuman kan nyambung. dunianya dunia mereka. Kita meng-create kayak dunia Dilannya gitu lah. Jadi banyak yang hype-nya gitu ya. Iya kayak kayak misalnya sekarang kayak apa sih NKHTCI. Nah, itu kan tentang kakaknya, ntar tentang adiknya gitu ya. Iya. Kayak Gitu gitu ya, memang karena hype-nya begitu dan di dunia lagi ke situ gitu lagi- karena itu kita ngomongin bisnis jangka panjang sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi nggak bikin satu film terus selesai gitu. Tapi ini Berkelanjutan bisa ya. berkelanjutan. Dan mikir lagi kan mau apa tapi dan nyambung mikirnya agak gitu. ringan lah ya daripada mencipta cerita yang baru. Ya, karena kalau misalnya ini berhasil yang ke belakangnya gampang sebenarnya. Tapi emang orang Bandung mah kreatif semua ya. Karena maksudnya untuk yang Alhamdulillah, nggak tahu karena suasananya begini kan di Bandung. Jadi emang kreatif. Iya, no karena lingkungan wonder. di Bandung itu memang banyaknya yang art, banyak yang kayak begitu-begitu. Jadi BPI juga BPI Kebanyakan nongkrong, nongkrong sama SMA 1 juga kebanyakan nongkrong, kebanyakan gaul, Ngopi. jadi gini banyak ngobrol kan Ya, gitu. benar. Jadi saling tukar ide. Iya. Nah sekarang kan katanya dulu band gitu. Ada nggak sih pengen bikin film tentang musik yang benar-benar musik gitu? Nah, Rocker Balik Kampung itu sebenarnya Musik. tentang musik rock. Oh. Tapi dia anak kampung adat gitu ceritanya gitu. Nah, dia si karakter ini pengen balik lagi ke kampung tapi dia sebenarnya udah sukses dengan rocknya gitu. Itu agak sulit ya kalau emang adat ya. Dia balik ke adat itu dengan belionya udah ada rockernya gitu. Jadi Oke, itu yang itulah sulit. salah satu yang kita dari hati lah salah satunya. Oh itu yang ini banget Gue nggak gitu kesampaian ya. jadi anak Ego band udah banget. gue bikin aja. Tapi Gua banget gitu. film-film musik itu sekarang juga lumayan ya, banyak yang tertarik untuk film-film gitu. Yang dulu kayak filmnya Changcuters itu kan juga Udah banget ya, kenceng. sampai 3 tuh. Iya makanya Break itu dia juga break 3. betul, Iya. itu juga kenceng banget gitu kan. Iya. Sampai dia sampai Mungkin 3 nanti juga. ada lagi ya Kang ya. Ya mudah-mudahan lah, doain Tentang aja. apa? Klasik ini. Nggak Ya, rock lagi. sebenarnya tentang BPI banyak rocker ya. Anak BPI itu BPI mah banyak banyak pemain pemasok bandnya, asik, pemasok artis. pemasok artis nah hungkul. Kalau kreatif nah bikinnya mah henteu
Disuruh tampilnya doang secara Manggung aja ya. tampil ya pokoknya Tampil. mah kalau di BPI mah. Kalau yang bikin mah di belakang layar mah jarang. SMA hijau lah. SMA SMA oh hijau iya. ya. Sekarang SMA 1 Ya Taruna Bakti ya makernya, ini adminnya, ini talentnya. artisnya. Ya kolaborasi yang baik kayaknya mas. Kolaborasi ya. Bagus juga kayaknya mah. Ayo tuh apa? Kita bikin kita- apa? oh. Kayaknya mah. Sekarang kalau dulu mah pengen gitu ya. Ayo Kak Atu ikut main. Kalau sekarang mah tuh pasti jadi Aduh. ibu-ibu jadi malas. Kan ada ibu-ibu jahat. Pasti nanti saya jadi ibu tiri. Make role di sini. Nah, kayak ibu tiri atau Kamu dua rasa. role. Protagonis. Nah, nanti gue dari mudute ya, dari ngarekan. Nah, kita lihat aja nanti. Ya kalau Kamu kayak nggak tahu aja apa yang aku rasakan. Singnya ngomong serangan. nya, nu julit teh aki. Tetangga melinaun ya. Nyinyir. Beri minyak. Kalau zaman dulu mah, zaman dulu mah ada Ibu Subangun. Oh iya. Kolot pisannya. Aduh kolot pisan. Aduh maaf ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu kayaknya Apalagi yang apa ini. teh. Nggak mungkin banget lu pada nggak tahu. Gue masih SD tuh. Oh, iya. Lagi lucu-lucunya kayaknya. Aduh. Gue belum lahir. Oh nggak mungkin ya. Oh, gitu ya. Ya udah kayaknya udah cukup Oke. panjang nih pembicaraan kita. Iya. Lain kali kita akan bahas yang lain kayak ini. Siap, siap. Sebagai Iya. filmmaker. Dan jarang-jarang nih. Iya, makanya jarang-jarang. Karena iya. Terus aku tuh sebenarnya nanti lah nextnya pengen ngobrol tentang yang film dokumenter kayak gitu-gitu kan itu beda lagi Nah tuh. itu menarik juga dokumenter Heeh, karena makanya. Kita tidak terbiasa untuk nonton film dokumenter Betul, nah, gitu. Padahal iya. ilmu ada di situ semua Betul, gitu. Tapi enggak sih sebenarnya anak-anak muda sekarang kayak nonton Discovery, nonton itu udah mulai beralih ya, udah mulai. Nah kayaknya di Indonesia sih kayaknya boleh perlu tuh Iya. Iya, bikin bikin film film kayak gitu. dokumenter tentang BPI, Iya, tentang nah, sekolah SMA 1 Taruna Bakti gitu ya. tentang SMA di Bandung tuh seperti apa Nah, sih. begitu. Apa kartun kan belum ada ya yang kayak Upin Ipin Nah, kayak itu. gitu. Upin Ipin dari Indonesia Dari loh Indonesia. sebenarnya. Oh, iya, ya? Oh, Kreator bangga. aslinya Indonesia, Orang cuma Indonesia. ya karena ya sistemnya belum jelas, belum diapresiasi, diambil lah akhirnya ya. diambil sama Malaysia. Ya nggak apa-apa lah. Gitu. Kita Oke, bikin ntar apa? kita bahas tentang yang lain nih ya. Ayo kita kapanpun lah. Oke, Oke. terima Mau kasih part 2, banget. part 3 sampai part 10 juga Waduh, boleh. iya. Kapan aja deh saya di sini Pak ya. Saya mah tinggal dipanggil di bawah. Langsung aja ke atas. Sekiranya aya nu batal panggil aja di atas. Nanti kalau kita udah kehabisan ide, tahun Oh, iya. Segala bisa Kayaknya sebulan sekali dipanggil ya. Terima kasih Naya. Sama-sama, Tunuhun. Iya, luar biasa. Terima Tunuhun. kasih viewers. Kita ketemu lagi. Oke, bye-bye.